Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran sejarah Indonesia di semester genap ini. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari diantaranya adalah menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Materi yang tercakup dalam kompetensi dasar kali ini ada beberapa poin. Yang pertama itu Perang Dunia II dan datangnya Jepang ke Indonesia. Tentunya ada kaitannya antara kedatangan Jepang yang tiba-tiba datang ke Indonesia dengan Perang Dunia Kedua yang sedang berkecamuk pada saat itu. Seperti kita tahu, datangnya Jepang ke Indonesia itu kan tahun 1942, sedangkan Perang Dunia Kedua itu terjadi tahun 1939 sampai 1945. Yang kedua, awal pemerintahan fasis Jepang di Indonesia. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, bagaimana respon bangsa Indonesia dan bagaimana pemerintahan yang diterapkan Jepang di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan organisasi pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, setelah mempelajari tentang bagaimana pemerintahan Jepang di Indonesia, kita akan mempelajari organisasi-organisasi yang muncul pada masa pendudukan Jepang, baik yang buatan Jepang maupun yang bersifat militer, yang bersifat semi militer maupun pergerakan nasional yang sipil ataupun pergerakan nasional yang bersifat bawah tanah. Kemudian antara kekejaman dan penderitaan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana Jepang melakukan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Apakah dia lebih kejam daripada Belanda atau mereka lebih baik sesuai dengan propagandanya pada saat awal-awal datang ke Indonesia. Yang kelima, kita akan mempelajari tentang perang melawan sang tirani. Nah, ini bagaimana respon bangsa Indonesia ketika mendapati kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Jepang, apakah diam saja atau kita melakukan respon, melakukan perlawanan. Dari kompetensi dasar kali ini, karakter yang ingin dikembangkan salah satunya adalah damai dan juga sifat bekerja sama. Kenapa kalian harus mengembangkan kedua karakter ini? Karakter yang pertama damai. Kita bisa mengambil pelajaran dari keserakahan yang dilakukan oleh Jepang untuk mengeruk kekayaan dari negara lain itu menimbulkan suatu keadaan yang tidak damai atau kocar-kacir atau sangat menderita dari negara-negara yang dikeruk kekayaannya. Yang kedua, kerjasama. Kita bisa belajar dari respon atau reaksi bangsa Indonesia maupun reaksi tokoh-tokoh nasional dalam melakukan pergerakan untuk mengusir penjajah. Nah, di sini kita tidak bisa melakukan perjuangan itu secara sendiri, tapi harus bersama-sama. Sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang pendudukan Jepang di Indonesia, kita mundur sedikit ke belakang ya. Kita lihat dulu bagaimana Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua itu terjadi tahun 1939 sampai 1945. Kita ringkas sedikit saja. Di dalam Perang Dunia II ini ada dua blok yang cukup berperan, yakni blok sekutu atau blok Elis dengan blok poros atau blok Aksis. Di mana blok sekutu ini, seperti kalian lihat, ada Amerika, Inggris, Perancis, Polandia, dan juga Uni Soviet. Sedangkan di blok poros itu ada Jerman dengan Nazinya, kemudian ada Jepang di wilayah Pasifik dengan fasismenya. Nah, fasisme ataupun Nazi ini merupakan paham yang pada intinya itu mencintai negaranya terlalu berlebihan atau nasionalisme yang berlebihan. Bagaimana kronologi Perang Dunia Kedua? Kita singkat saja. Sebab terjadinya Perang Dunia Kedua itu karena memang Jerman pada saat itu di bawah Hitler ingin mendirikan sebuah kekaisaran di wilayah Eropa. Nah, ini dimulai dengan mereka melakukan invasi ke Polandia pada September 1939. Nah, kemudian tahun 1941 itu Jepang ikut serta dalam
Perang Asia Pasifik atau Perang Dunia Kedua di wilayah Asia. Nah, ini mereka wujudkan dengan menyerang pangkalan militer sekutu di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, kemudian akhir dari Perang Dunia Kedua ini di Eropa sana, pada Mei 1945, Berlin itu jatuh ke Uni Soviet, tepatnya Berlin Timur ya, sedangkan Berlin Barat itu dikuasai oleh Inggris, Perancis, dan juga Amerika Serikat. Kemudian di timur sendiri, akhir dari Perang Dunia Kedua ini, bom atom dijatuhkan di Jepang. Nah, di kota Hiroshima dan juga Nagasaki yang menyebabkan pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, kemudian dampak dari Perang Dunia Kedua ini, yang pertama lahirlah PBB, yang kedua muncul dua negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, di Perang Dunia Kedua ini Amerika dan juga Uni Soviet itu kan ada dalam satu blok ya. Akan tetapi setelah Perang Dunia II usai, mereka menjadi dua negara adidaya yang saling bermusuhan. Ini terjadi dalam Perang Dingin. Mereka bermusuhan untuk sama-sama memperluas atau menyebarkan pahamnya. Kalau Amerika Serikat itu dengan paham liberalnya, kemudian Soviet dengan paham sosialis komunisnya. Kemudian yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua itu adalah keadaan ekonomi di Eropa, negara-negara Eropa itu lumpuh total. Sehingga Amerika dan juga Uni Soviet ini berusaha menarik simpati negara-negara di Eropa maupun di dunia yang mengalami kelumpuhan total ini dengan membantu mereka. Yang dilakukan oleh Amerika itu salah satunya adalah dengan mengeluarkan doktrin Truman, dan juga yang dilakukan oleh Uni Soviet itu adalah dengan mengeluarkan Molotov Plan. Nah, ini terjadi pada masa Perang Dingin. Tentunya kita pelajari pada mata pelajaran sejarah peminatan kelas 12 nanti. Nah, ini kita lihat benua Asia. Kalau kita itu sebelumnya yang melakukan kolonialisme dan imperialisme itu kan hanya negara-negara barat. Ini kok bisa sebuah negara di wilayah Asia yang biasanya dijajah bisa melakukan penjajahan. Kita lihat dulu benua Asia lah, Jepang letaknya itu ada di sebelah sini. Negaranya sih sebenarnya jauh lebih kecil daripada negara Indonesia ya, negara Jepang itu. Kita zoom. Nah, ini negara wilayah-wilayah yang include ke dalam negara Jepang. Kalau berbicara Jepang, kita tidak akan ketinggalan membicarakan tentang hasil-hasil industri mereka. Kalau di Indonesia itu sebagian besar industri otomotif itu kan hasil dari produksi Jepang ya. Nah, ini ada bendera Jepang yang disebut juga sebagai bendera Hinomaru. Kalau bendera kita itu kan namanya Sangsaka merah putih. Oke, kita masuk ke materi ya. Di sini kalian bisa membaca latar belakang kedatangan Jepang masuk ke Indonesia. Yang pertama itu terjadi restorasi Meiji. Nah, pada abad ke-16 itu kan misionaris Barat itu datang ke Jepang. Nah, misionaris ini ternyata memicu terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Jepang terhadap kekaisaran. Nah, seperti kita tahu pada saat itu Jepang itu adalah sebuah negara feodal di mana yang memegang peran penting itu adalah kaisar, shogun, dan daimyo. Nah, shogun yang dimaksud di sini adalah kepala tentara atau kepala angkatan militer. Biasanya mereka memiliki wilayah atau yang disebut sebagai klan. Kemudian daimyo ini adalah penguasa wilayah, seperti gubernur ya mungkin. Nah, pada tahun 1639, Shogun Tokugawa itu menerapkan politik sakoku atau negara tertutup. Nah, ini kurang lebih sekitar 2 abad. Kenapa Shogun Tokugawa melakukan politik sakoku? Hal ini dikarenakan pemberontakan Shimabara. Terjadi pemberontakan yang
dianalisir sebagai hasil provokasi dari para misionaris barat tersebut. Kemudian yang kedua, terjadinya atau diterapkannya politik sakoku ini karena adanya persaingan dengan Daimyo Tozama. Daimyo Tozama yang merupakan saingan utama dari Shogun Tokugawa. Ketika selama 2 abad melakukan politik negara tertutup, ternyata Jepang ini masih bekerja sama dengan Belanda, Korea, dan juga Cina. Ya. Nah, namun hal ini hanya terjadi di beberapa wilayah atau lebih utamanya terpusat di wilayah Nagasaki. Politik negara tertutup ini kemudian mulai terbuka itu pada saat tahun 1854 ketika Commodore Matthew C. Perry dari Amerika sana datang ke Jepang dengan misi untuk memaksa Jepang membuka diri untuk negara luar. Nah, kedatangan Commodore Perry ini ternyata membuahkan hasil. Mereka berhasil memaksa Jepang menandatangani Konvensi Kanagawa. Nah, Konvensi Kanagawa ini mengharuskan Jepang membuka diri utamanya untuk Amerika. Nah, dari penandatanganan Konvensi Kanagawa ini, maka pemerintahan Shogun itu akhirnya dihapuskan. Setelah Shogun dihapuskan, pemerintahan di Jepang itu terpusat pada kaisar. Pada saat itu kaisarnya adalah Kaisar Komei. Nah, Kaisar Komei ini merupakan ayahnya dari Kaisar Meiji ya. Nah, sadar akan ketertinggalan yang dialami oleh Jepang setelah melihat betapa hebatnya kekuatan dari negara barat, kemudian pada masa Kaisar Meiji tahun 1868, dia melakukan sebuah restorasi Meiji. Nah, restorasi Meiji ini yang merupakan latar belakang Jepang tumbuh menjadi sebuah negara militer yang kuat. Nah, restorasi Meiji terjadi 1868 sampai 1912. Nah, restorasi Meiji ini kalau di wilayah barat itu semacam kayak Renaissance atau masa pencerahan. Bedanya kalau di wilayah timur ini, restorasi Meiji itu memadukan antara kombinasi kemajuan barat dengan nilai-nilai tradisional di timur. Sebelum melakukan restorasi, Kaisar Meiji ini mengirimkan misi Iwakura ke barat. Misinya ini untuk mempelajari keadaan pendidikan, teknologi, ideologi di negara-negara di Eropa. Nah, yang paling lama itu mereka lakukan itu di wilayah Amerika, kurang lebih itu mereka menetap selama 6 bulan dan juga di Inggris mereka menetap selama kurang lebih 4 bulan ya. Nah, dari hasil dari misi Iwakura ini, Jepang itu berhasil mengadopsi sistem politik, sistem hukum, dan sistem militer dari barat. Nah, mulailah Kaisar Meiji melakukan restorasi dengan slogannya itu negara makmur dan negara kuat. Tujuan utamanya jelas menjadikan kekaisaran Jepang menjadi negara industri yang modern dan juga mempunyai militer yang kuat. Dampak dari restorasi Meiji itu ada di banyak bidang, seperti di bidang industri, perdagangan, militer, pendidikan, di bidang sosial, bahkan di bidang hukum. Kita ambil contoh saja, di bidang industri itu mereka berhasil membangun pabrik, membangun galangan kapal, peleburan besi, komunikasi modern, pabrik pemintalan, sistem kereta api. Kemudian di bidang perdagangan itu mereka membuka pelabuhannya, terus mengimpor kapal-kapal dari barat yang lebih modern, kemudian mendirikan bank. Kemudian di bidang militer itu ada mereka menerapkan wajib militer, kemudian membeli perlengkapan militer dari barat, membeli kapal perang juga. Kemudian di bidang pendidikan mereka itu menerapkan wajib belajar. Mereka juga menggalangkan semangat
pantang menyerah dan berani mati yang sering disebut sebagai semangat Bushido. Mereka juga memberikan beasiswa untuk para pelajarnya yang berada di luar wilayah Jepang. Kemudian di bidang sosial itu mereka menghapuskan kasta-kasta yang ada di Jepang. Nah, kemudian di bidang hukum mereka menganut sistem hukum dan konstitusi dari Jerman. Kemudian akibat dari restorasi Meiji ini adalah Jepang menjadi satu-satunya kekuatan besar negara non-barat. Satu-satunya kekuatan besar negara non-barat di dunia. Bahkan kekuatan utama di Asia dalam waktu 40 tahun. Kemudian latar belakang yang kedua itu adalah paham Hakko Ichiu. Ini merupakan paham dari agama Shinto ya. Mereka itu merasa bertanggung jawab untuk menyatukan umat manusia di seluruh dunia di bawah kekuasaan Jepang atau dunia dalam satu keluarga dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Kemudian Jepang sebagai negara militer modern, jelas ini kaitannya dengan restorasi Meiji. Kemudian Jepang ikut dalam Perang Dunia Kedua. Jepang ikut dalam Perang Dunia Kedua ini kaitannya dengan blokade ekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk Jepang, memaksa Jepang itu mencari sumber minyak bumi ke wilayah-wilayah di Asia Timur maupun wilayah Asia Tenggara. Kemudian propaganda Jepang sebagai saudara tua Indonesia dan juga ramalan Jayabaya. Setelah Jepang menghancurkan Pearl Harbor, itu nanti Jepang mulai mencari wilayah-wilayah yang merupakan pemasok bahan mentah, tentunya untuk keperluan mereka dalam keikutsertaan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Jepang itu memerlukan, sebagai negara imperialis ya, mereka itu kan memerlukan pasokan bahan mentah, mereka membutuhkan jalur pelayaran yang aman, kemudian mereka juga membutuhkan pasar hasil industri dari Jepang sendiri ini sebagai negara industri modern. Nah, ketika dia masuk ke Indonesia sama, mereka butuh bahan mentah dan juga butuh sumber daya manusia kita untuk membantu mereka dalam Perang Dunia Kedua. Mengenai propaganda Jepang sebagai saudara tua Indonesia ini, mereka menganggap atau mereka itu menggembar-gemborkan bahwa mereka itu adalah saudara tua Indonesia karena sesama bangsa Asia. Selain itu, ada ramalan Jayabaya. Nah, ramalan Jayabaya. Kalau berbicara Jayabaya tentunya kalian tidak asing. Jayabaya ini ya, dia adalah maharaja dari Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Daha. Beliau berkuasa tahun 1135 sampai 1157, abad ke-12 ya. Nah, Sri Maharaja ini dikenal oleh orang-orang atau bangsa Indonesia sampai saat ini karena banyak sekali karya-karya tentang beliau yang dilestarikan oleh para pujangga. Terutama kita bisa membaca tentang Jayabaya ini pada kitab Musasar atau Asrar yang merupakan gubahan dari Sunan Giri Prapen ketiga. Nah, dari Jayabaya ini yang paling kita bisa kaitkan dengan kedatangan Jepang, hasil dari ramalan Jayabaya itu mengatakan bahwa akan datang suatu masa kita dijajah oleh bangsa kulit kuning yang datangnya dari utara. Namun umur penjajahannya ini hanya seumur jagung. Kalau kita bicara Jayabaya ini, beliau terkenal dengan ramalannya ya. Dari awal manusia atau dari zaman purba manusia itu untuk negara Jawa saja sampai nanti kiamat itu banyak sekali ramalan-ramalan yang dilakukan oleh Maharaja Jayabaya. Kita balik sedikit ke paham Hakko Ichiu. Paham Hakko Ichiu ini kaitannya dengan Pan-Asia, yaitu suatu ideologi yang membahas tentang kesatuan bangsa Asia. Sering juga disebut sebagai Asianism atau Greater Asianism.
Ini merupakan semacam kebijakan luar negeri Jepang ya selama Perang Asia Pasifik yang terjadi 1931 sampai 1940 bagi Jepang. Nah, tujuan dari Pan-Asia ini adalah mendukung klaim kepemimpinan Jepang di Asia Timur dan juga melegitimasi kekuasaan kolonialisme yang dilakukan oleh Jepang atas bangsa Asia dengan menggaungkan semangat Hakkō Ichiyo atau paham Hakkō Ichiyo, dunia dalam satu keluarga dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Kita lihat mana sih yang disebut sebagai Asia Pasifik, dari mana Jepang mulai melakukan pergerakan. Nah, wilayah Asia Pasifik ini seperti garis merah yang terdapat di peta yang tersaji di layar ya. Nah, dari sini pergerakan yang dilakukan oleh Jepang itu dia menguasai Korea, menguasai Taiwan, kemudian pergerakannya ke Manchuria. Nah, di Manchuria ini dia ketemu dengan Rusia, bentrok dengan Rusia, namun Jepang berhasil mengalahkannya. Nah, kemudian ada juga dengan Tiongkok. Nah, wilayah-wilayah di sebelah sini ya, pergerakan Jepang itu awalnya. Dia kan wilayahnya di sini, kemudian bergeraknya ke sini. Kemudian ketika mengalami embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat atas wilayah Jepang, menyebabkan Jepang harus mencari sendiri sumber minyak bumi atau pasokan bahan mentahnya dalam keperluannya sebagai negara militer. Nah, hal yang dilakukan setelah Amerika melakukan embargo itu, Jepang melakukan serangan secara mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor ya. Nah, di sini Pearl Harbor. Nah, dari Pearl Harbor ini kemudian Jepang kalau kaitannya dengan penjajahan, dia mulai masuk ke wilayah Asia Pasifik. Nah, salah satunya ke Indonesia dengan masuk ke wilayah Tarakan. Dan juga dia, selain ke Indonesia, dia juga menguasai wilayah-wilayah Indochina. Nah, wilayah Indochina seperti Laos, Vietnam, Myanmar. Nah, di layar ini terlihat pangkalan Pearl Harbor yang kita maksud tadi. Nah, kita bicarakan tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Pada saat itu di Indonesia sudah ada negara Belanda sebagai kolonialis dan imperialis di sini. Nah, kenapa Belanda pada saat terjadinya Perang Asia Pasifik itu sebenarnya dia lebih banyak diam? Karena sebenarnya dia pede, karena dia sudah tergabung dengan blok Alice. Nah, untuk menangkal pengaruh kekuatan Jepang ini, sebenarnya blok sekutu itu sudah membentuk suatu kekuatan militer untuk menangkal pengaruh Jerman atau menangkal kekuatan Jerman yang sering disebut sebagai ABDACOM. ABDACOM American, British, Dutch, American Command atau komando yang bertanggung jawab atas kepentingan-kepentingan sekutu di wilayah Asia Pasifik. Nah, komando ini bertugas membendung pengaruh atau membendung kekuatan Jepang. Nah, Jepang masuk ke Indonesia itu pertama yang disasar adalah wilayah-wilayah penghasil minyak bumi. Dia mendarat pertama di wilayah Tarakan, itu kemudian ke Pontianak, Banjarmasin. Kemudian dia juga ke Palembang. Nah, Palembang, kalau di Palembang ini dia berpikir kalau menguasai Palembang, ini dia akan mudah melakukan penyerangan ke Batavia maupun melakukan penyerangan ke Singapura. Batavia merupakan pusat kekuatan dari Belanda, sedangkan Singapura pusat kekuatan dari Inggris. Dari Palembang ini kemudian dia menyisir wilayah Jawa. Wilayah Jawa itu ada di Batavia, Bandung, kemudian
wilayah Subang. Di wilayah Subang inilah nanti ditandatangani perjanjian Kalijati yang menyebabkan Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Kemudian di wilayah Jawa bagian tengah sendiri, arah pergerakan Jepang itu menuju dari Banten sana ya, menuju Indramayu, kemudian ke Kragan. Kragan itu ada di daerah Rembang, kemudian menuju wilayah Surabaya. Mengenai perjanjian Kalijati ini, itu terjadi pada 8 Maret 1942. Ini merupakan pernyataan menyerah tanpa syarat dari Belanda yang diwakili oleh Letjen Terpoten kepada Jepang yang pada saat itu diwakili oleh Letnan Hitoshi Imamura. Apa yang dilakukan Jepang ketika pertama kali masuk ke Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat itu, dia melancarkan propaganda-propagandanya. Nah, seperti kita tahu ini tadi, propaganda Jepang itu dia menggunakan ramalan Jayabaya untuk mempengaruhi masyarakat. Oh iya benar, untuk membenarkan apa yang sudah diyakini oleh masyarakat bahwa Jepang ini memang sudah ditakdirkan untuk menjajah Indonesia. Yang kedua, kalau Pan Asia ini kaitannya dengan paham Hako Ichiyo tadi ya. Dia mengaku saudara tua, kemudian dia mengizinkan bendera Indonesia ini, bendera merah putih ini berkibar di samping bendera Jepang. Kemudian dia juga memasukkan tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno, Hatta, ada juga tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantoro, Samratulangi. Nah, Sutarjo juga ini ke dalam pemerintahan Jepang. Sebenarnya sih ya, para tokoh-tokoh pergerakan nasional ini merespon kedatangan Jepang itu dengan tindakan yang sangat hati-hati. Tentunya hal ini berkaitan dengan paham fasisme yang dianut oleh Jepang. Namun di sini mereka tetap optimis bahwa Jepang itu akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji-janjinya. Nah, yang terakhir ini ada kelihatan ini adalah slogan dari gerakan 3A, yaitu Nippon itu mengaku sebagai cahaya Asia, Nippon mengaku sebagai pelindung Asia, dan Nippon mengaku sebagai pemimpin Asia, kaitannya dengan Pan-Asia ini. Selain itu juga lagu kebangsaan Indonesia itu boleh dinyanyikan bersama dengan lagu kebangsaan Jepang ya, Kimigayo itu. Nah, dari sinilah rakyat Indonesia mulai tertarik atau bersimpati terhadap propaganda yang dilakukan oleh Jepang. Setelah Jepang secara resmi menjajah Indonesia, hal yang dilakukan pertama kali adalah melakukan pembentukan pemerintahan. Pemerintahan baik itu pemerintahan militer maupun pemerintahan sipil. Yang pertama kita lihat pembentukan pemerintahan militer yang dilakukan oleh Jepang. Wilayah Nusantara ini dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Kalian bisa baca, pemerintahan militer tentara ke-16 atau Rikugun ini dikuasai oleh Tentara Angkatan Darat Jepang. Pusatnya ada di wilayah Jakarta. Nah, Jakarta kalau dulu mungkin Batavia ya. Kemudian yang kedua itu pemerintahan militer tentara kedua atau Kaigun. Nah, Kaigun berpusat di Ujung Pandang. Ujung Pandang itu kalau sekarang Makassar. Kemudian ada pemerintahan militer tentara ke-25. Ini juga dikuasai oleh Rikugun atau Angkatan Darat. Pusatnya ada di Bukit Tinggi. Nah, masing-masing pemerintahan militer ini dikendalikan oleh Angkatan Laut maupun Angkatan Darat. Tujuannya dibentuk pengkotakan-pengkotakan ini salah satunya adalah
Nah, pembagian wilayah pemerintahan militer ini ditujukan agar lebih efektif dalam mengawasi dan juga mengatur birokrasinya. Tentunya birokrasi wilayah jajahan. Nah, seperti di peta ini. Nah, pembagiannya wilayah 1, wilayah 2, kemudian wilayah 3. Wilayah 1 pusatnya di Batavia, wilayah 2 pusatnya di Bukit Tinggi, kemudian wilayah 3 pusatnya di Ujung Pandang. Kemudian kita lanjut pemerintahan sipil. Nah, pemerintahan sipil yang dilakukan oleh Jepang itu dasarnya adalah Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Sambil baca ya kalian ya. Maaf, ini masih pemerintahan militer Jepang. Nah, pemerintahan militer Jepang ini pembagian wilayahnya atau pembagian administrasinya itu masih berdasarkan Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Nah, bagaimana struktur dari pemerintahan militer Jepang? Kalian bisa sambil lihat itu yang paling tinggi jabatannya itu adalah Gunshiraikan. Nah, di bawahnya ada Gunpeikan, kemudian Gunseikanbu, yang paling bawah itu ada Gunseibu. Gunseibu atau koordinator pemerintahan dengan tugas utama itu memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam wilayah gubernur atau ya. Ini meliputi, kalau di Jawa ini meliputi 3 Gunseibu, ada untuk wilayah barat, pusatnya di Bandung, di Jawa Tengah pusatnya di Semarang, dan di Jawa Timur pusatnya di Surabaya. Kemudian masih di bawah 2 daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Nggak beda jauh ini ya dengan pemerintahan kita pada saat ini untuk wilayah Jawa. Kemudian pemerintahan sipilnya itu pembagiannya itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 dan Undang-Undang Nomor 28. Nah, kita lihat di sini bagaimana sistem pemerintahan sipil yang diterapkan Jepang di Indonesia. Kalian bisa lihat Jepang itu membagi wilayah Indonesia jadi 10 karisidenan atau shu. Nah, setiap karisidenan itu terdiri dari kota praja. Nah, kota praja, kemudian ada juga kabupaten atau ken. Nah, kabupaten atau ken. Kemudian ada di bawahnya kawedanan. Nah, kawedanan atau gun. Di bawah kawedanan itu ada kecamatan atau son. Kemudian di bawah kecamatan itu ada kelurahan atau ku. Kemudian di bawah kelurahan ini ada aza atau dusun dan juga gumi atau RT ya. Nah, masing-masing dari kota itu ada pemerintahan kota yang pembagian pemerintahan kota itu ada shi. Shi ini itu pemimpin dari Karisidana, pemimpin dari pemerintahan kota. Pemimpin dari pemerintahan kota, kalau sekarang provinsi ya. Kemudian Sukokan, itu pemimpin dari Karisidenan. Kemudian ada juga Togupetsushi, itu pemimpin dari daerah istimewa. Kemudian ada wali kota dan juga ada bunken atau pemimpin kabupaten. Pada masa pemerintahan Jepang itu kan mereka menerapkan sistem romusa ya. Nah, untuk mengendalikan romusa ini di wilayah-wilayah Indonesia yang cukup luas dengan struktur pemerintahan yang seperti ini, mereka membentuk tonarigumi atau kalau sekarang itu namanya rukun tetangga RT ya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih bisa mengontrol
pemungutan pajak yang dilakukan oleh Romusa ataupun pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ataupun mengendalikan seperti pengumpulan uang, beras, ternak, logam mulia, dan kayu jati yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk membantu pemerintahan Jepang yang pada saat itu mengikuti atau terlibat dalam Perang Asia Timur Raya. Nah, misi ini biasanya disebut digaung-gaungkan sebagai misi suci yang harus dilakukan oleh Jepang. Untuk itu, bangsa Indonesia mau nggak mau harus membantu Jepang dalam misi suci tersebut. Tonarigumi ini dibentuk untuk membantu dalam usaha atau pekerjaan panitia pengerahan Romusa atau tenaga kerja. Ya, selain itu, Jepang membentuk Romu Kyokai ini untuk dipekerjakan pada proyek-proyek pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan lapangan udara. Tenaga kerja ini awalnya disebut dengan pekerja yang mendapatkan upah, tetapi lama-kelamaan mereka juga tidak mendapatkan upah. Dalam sistem pertahanan, Jepang ini membentuk lembaga-lembaga militer maupun semi-militer. Dan juga nanti dia membentuk organisasi-organisasi pergerakan bagi bangsa Indonesia. Ini digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai wadah pergerakan nasional ini nanti. Organisasi semi-militer dan militer seperti Keibudan atau Barisan Bantu Polisi, Sainendan, Barisan Pemuda, Fujinkai itu barisan wanita, ada juga Heiho, Barisan Cadangan Prajurit, ada PETA, organisasi militernya yang buatan Jepang itu ada PETA. Kemudian ada juga Putra. Nah, organisasi Putra, ada Jawa Hokokai, ada Jibakutai juga pasukan berani mati, ada Kempetai atau barisan polisi rahasia, ada juga Laskar Pelajar atau Gakukotai. Nah, kemudian dibentuk juga barisan pelopor Suishintai yang dipimpin oleh Soekarno, dibantu oleh Suroso, Oto Iskandar Dinata. Kemudian lembaga-lembaga ini ternyata dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga perang Jepang yang terlatih dan juga tenaga yang bisa diandalkan oleh Jepang untuk memerangkan Perang Asia Timur Raya. Pagi ini sampai sini dulu ya. Untuk selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, untuk menutup pertemuan pada pagi ini, kalian silahkan kerjakan latihan soal ya. Perlu digarisbawahi, ini adalah latihan soal, jadi bukan tugas. Kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kalian bisa upload ke Classroom untuk classwork kalian. Nanti akan saya buatkan tempat untuk mengupload untuk mengupload latihan soal yang sudah kalian kerjakan. Hanya ada 2 pertanyaan. Nah, kalian dengarkan baik-baik. Yang pertama, tuliskan secara singkat kedatangan awal Jepang ke Indonesia hingga berhasil menguasai Indonesia secara sah dari tangan Belanda. Jangan gagal fokus ya. Tuliskan kedatangan awal Jepang ke Indonesia hingga berhasil menguasai Indonesia secara sah dari tangan Belanda secara singkat. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana reaksi awal tokoh nasional Indonesia terhadap kedatangan Jepang? Kira-kira menerima atau menolak, tentunya dengan alasan yang bisa kalian kemukakan secara singkat saja. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan membahas lebih jauh mengenai bagaimana pendudukan Jepang di Indonesia dan bagaimana reaksi bangsa Indonesia, bagaimana dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian hikmah apa yang bisa kita ambil dari pendudukan Jepang di Indonesia, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk pagi ini saya sudahi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.